Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil project saya. Project saya ini menggunakan Maven ya sebagai build developmentnya atau ya development ya. Maven itu kayak semacam ya package manager gitu. Nah semacam itu. Kenapa saya pakai Maven? Karena saya butuh ini dependensi ini JSON simple. Oke, langsung aja. Cara execute Maven ya saya copy aja ini karena tidak mudah mengingat kode ini. Perintah itu langsung aja saya enter. Nah di sini aplikasi saya itu ya, kayak mengambil API gitu. Mengambil API misal data kartu Yu-Gi-Oh ya, kartu Yu-Gi-Oh. Nanti saya ambil harganya berapa. Nah terus saya tampilkan ke Gframe ya. Kayak gitulah cara kerjanya ya. Nah, di sini saya langsung execute aja. Lama, Ctrl C aja kalau lama. Oke, di sini ada tampilan mau mencari apa, misalnya kalau misalnya kartu spesifik ya. Kartu spesifik itu kayak satu kartu aja. Jadi misal saya ya langsung aja ya kartu spesifik. Ya, untuk archetype ini kayak keluarga kartu gitu, kayak keluarga misalnya keluarga keluarga apa ya, keluarga lah pokoknya ya nggak sih, keluarga apa gitu ya, misalnya keluarga Budi ya, terus dia punya anak gitu gitu ya. Jadi ya gitulah, nanti archetype ini menampilkan banyak gambar gitu. Iya, yes, iya. Oke, kartu spesifik. Nah untuk kartu spesifik ini ya cari satu kartu. Kalau misalnya saya kasih ya Regeki misalnya, oke gitu. Oke, nah di sini ada Rageki, di sini Rageki ya. Terus ada harganya ya. Misalnya saya close, ya nanti akan muncul pop up lagi, mau mencari lagi apa enggak gitu ya. Nah, di sini saya mau mencari archetype. Misal archetype yang paling terkenal itu Blue Eyes ya. Nah, oke. Loading karena gambarnya banyak ya, jadinya gini. Lama. Nah, ini udah jadi. Oke. Si Blue Eyes ya, jadi ada spellnya semuanya ya, pokoknya keluarga Blue Eyes tampil di sini. Nah, gini ya, sampai ya gini terus ya. Ini ya yang ori ya. Oke, nah ini sampai apa ya, kayak pawang-pawang Blue Eyes nya keluar juga gitu ya. Nah ini telurnya juga ada gitu ya. Nah itu semua archetype ya. Misalnya sini saya masukin ya, misalnya validasi misalnya Rafli gitu ya, kan ada ya nama kartu Rafli ya, kartu tidak ditemukan, coba lagi gitu ya. Misalnya dark hole ya, dark hole. Nah gini ya, dark hole ya. Lagi misalnya mau mencari lagi, yes, misalnya archetype gitu ya. Archetype nya apa, misalnya Rafli, salah juga ya. Nah kartu tidak ditemukan ya, coba lagi gitu ya. Yes, misalnya dogmatika gitu ya, atau cancel ya, udah cancel aja lah ya. Oke. Nah di sini saya nggak tahu ini gimana cara handling errornya. Ini kayaknya apa ya, kayak exceptionnya ya, tampilkan exception gitu. Oke, ya udah. Nah sekarang saya akan menjelaskan gimana cara kerja programnya. Sini, ayo ayo ayo. Oke. Nah pertama yang dieksekusi adalah apa, main ya, udah pasti main di sini terus exception. Kalau misalnya error maka tampilkan error ya, parse exception. Kenapa ada parse? Karena kita butuh parsing ya.
karena di get input from user ini ada parsingnya gitu. Ya udah. Oke, pertama memunculkan show option dialog ya. Untuk optionnya ini card specific dan archetype tinggal pasang aja di sini. Nah, terus kalau misalnya dia milik card specific, otomatis ini ya, ini integer maka 0 gitu ya. Kalau misalnya card specific maka akan jalanin method get input from user ya. Kalau misalnya 1 ya udah get input from user juga, tapi archetype ya, ini kartu ya. Oke, langsung aja kita ke get input from user ya. Nah, maka akan tampil ini card specific ini ya. Nah, kayak gini. Nah, misalnya klik card specific maka dia akan ke sini ya. Mau nggak mau kan orang stepnya apa tadi, kartu ya, karena kita 0 ya, kartu. Oke, kartu. Oke, kalau misalnya kartu ya, maka ngapain gitu ya nanti ya. Nah, misalnya input card name tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0, tidak kosong gitu ya. Kalau misalnya kosong ya kita ulang lagi nanti ya. Nah, misalnya tidak kosong gitu ya, maka jalan ini lagi, apakah input option from usernya ini kosong. Kalau misalnya kosong, kosong itu apa? Kosong itu kan get kartu spesifik ya. Nah, maka jalanin get card info dengan input card name-nya apa tadi ya, input card name ya, misalnya Raigeki ya udah tampilin Raigeki gitu ya, kayak gitu misalnya ini. Nah, Raigeki gitu ya, itu dia akan tampil ya. Nah, setelah itu akan menjalankan metode get card info ya, sama ya kayak archetype juga. Archetype nanti kalau misalnya kita milih archetype maka dia akan ke get archetype card info. Oke gitu. Nah, sekarang kalau udah ya udah kita jalanin get card info dengan input card name ya. Nah, get card info. Nah, get card info ini ya, dia menerima card name tadi namanya apa, Raigeki ya. Nah, setelah itu kita buat di sini variable string builder yang namanya information string dengan connecting API. Nah, ini HTTPS DB. Nah, ini URL API-nya ya. Nah, card info name dari apa? Dari Raigeki ya, tadi Raigeki. Kita simpan ke connecting API ya. Nah, connecting API ini punya dua argumen atau parameter ya. Nah, ini ada URL-nya apa, namanya apa, tadi namanya Raigeki, terus ini adalah card URL-nya ya. Oke, langsung aja ke sini. Setelah itu ya, dia kan itu ya. Nah, ini dia product ya, jadi ya ini websitenya. Nah, misal langsung aja ya, pertama ya sini kita init ya information string builder ya, karena dia emang kita mau jadikan API nya itu jadi string gitu ya. Nah, setelah itu kita try ini buat ya, buat nyoba gitu ya, kayak kalau misalnya ini bisa maka jalanin ini, kalau misalnya error ya udah kita throw exception gitu ya, kita print stuck ini errornya kita tampilkan kayak gitu. Nah, di sini ada URL ya, URL kita buat URL karena emang API card URL ini URL gitu ya. New URL sama dengan API card URL dari sini, name-nya apa, Raigeki ya udah, name sama dengan Raigeki gitu ya tadi ya. Untuk tulisannya tadi ini name-nya apa gitu ya, name ya, kartu name apa gitu ya, Raigeki gitu. Nah, setelah itu di sini ada HTTP URL connection ya, ini untuk koneksi, open connection ya, untuk koneksi. Terus dia menggunakan metode get. Nah, get ini ya ngambil ya atau membaca doang, bukan kayak nge-write gitu ya, kayak update delete gitu ya. Enggak, cuman baca aja, kita cuman butuh datanya doang. Oke, di sini ada response code ya. Kalau misalnya response code ini apakah dia itu responsnya itu 200, 400 gitu, 500. Nah, misalnya 200 berarti oke. Kalau misalnya 404 ya itu not found ya, apa berarti kartu tidak ditemukan ya, atau 500 gitu ya, internal web server error gitu ya. Nah, di sini langsung aja kalau misalnya apa ya, kalau misalnya tidak sama dengan 200 ya udah kita tampilkan kartu tidak ditemukan gitu ya. Kalau misalnya apakah mau nyoba lagi gitu ya, is repeat gitu ya. Kalau misalnya 0 ya berarti ya yes ya, ambilin yes, tombol yes ya. Misalnya kita lihat di sini contohnya ini yang tadi roughly gitu ya, ini kan nggak ada ya kartunya ya. Nah, dia yes gitu ya, yes maka dia akan jalan get in from user lagi gitu ya. Nah, setelah itu kalau misalnya nggak ada ya, ya udah terima kasih gitu ya. Misal sini mana ya tadi ya, ini
sini ya, misalnya kita ini ya, kalau tidak ditemukan lagi gitu ya harusnya. Oke, di sini kayaknya error enggak ya, dia nol ya, dia nol. Nah kalau tidak ditemukan lagi, misalnya kita nol, ya udah kita terima kasih gitu. Dia akan ke sini. Oke, setelah itu kalau misalnya 200 udah oke ya, udah ada gitu ya, maka dia akan ke scanner ya. Ini nggak tahu ini gunanya buat apa. Kalau misalnya scanner hashtag ini kayak semacam validasi ya. Kalau misalnya ini emang udah ada gitu ya, URL-nya udah fix gitu ya, udah bisa gitu, maka information string append ya, append ini kayak masukkan gitu ya scannernya tadi. Nah, setelah itu scanner close ini buat kalau misalnya ininya nggak jalan ya udah scannernya close gitu ya. Nah setelah itu return information string. Nah information string jadinya ini ya, ini yang digabung gitu ya. Jadi name-nya apa, Raigeki gitu ya, card name-nya Raigeki. Ini udah digabung kan, ini ya udah digabung, udah dijadikan string builder ya. Nah setelah itu udah dapet nih ya datanya, udah dapet URL-nya. Nah udah ya udah kita parsing ya. Pertama kita ini JSON parser dari tadi ya, org. Nah sekarang sekarang parsing nih, kita parsing, kita jadikan JSON untuk information stringnya tadi. Nah makanya jadi string value of information string kita jadikan JSON ya, formatnya JSON. Nah jadi ke data ya, kita get nih, kita ambil datanya. Data ini dari mana sebenarnya? Nah kita lihat di sini dia itu dari mana gitu kan. Nah misalnya kita copy ini, kita simpan sini, misalnya Raigeki gitu ya, nanti bakal tampil. Nah kita mau ambil datanya ya, data ini ya udah ya, dapat nih datanya. Terus kita ambil lagi yang indeks ke 0, oh ini oke. Nah setelah itu kita ambil lagi get card image. Nah mana card image ini ya, card image ada lagi nih, ada array lagi, kita ambil lagi 0 ya, kita ambil lagi 0. Oke, 0 udah masuk ke sini. Ada lagi nih datanya, mau yang mana ya, mau yang image URL, maka card image sama dengan image URL gitu ya. Nah setelah itu card image ini kan dari sini ya, ya udah ini berarti isinya URL yang ada di sini gitu ya. Kita klik maka muncul gambarnya. Nah udah nih, udah dapet nih datanya. Ya udah tinggal kita show card image gitu ya, sama ya kayak price tadi, price nya ada harganya, ya udah kita tempel gitu ya. Nah sekarang show card image, nah, kita tampilkan gambarnya gitu ya. Nah setelah itu card image ini ya, URL ya. Nah setelah itu kita baca URL-nya, terus kita jadikan image gitu ya. Setelah itu ya kita setting si frame-nya, setnya berapa, labelnya apa ya, labelnya dari sini kita set labelnya image gitu ya, image dari tadi ya, URL-nya tadi. Oke, kita udah dapat gambarnya, tempel gitu ya. Setelah itu kita set text, terus harganya berapa, terus kita tambah ya gitu ya. Nah, setelah itu kita visible true. Oke, udah gitu, udah ini udah ditempel set gitu. Nah ini frame.arduino listener. Nah ini buat kalau misalnya kita klik close gitu ya, ini ya, klik close gini, maka mau mencari lagi nggak, kalau misalnya yes ya jalankan main gitu ya. Kalau misalnya tidak ya udah terima kasih, sistem exit kayak gitu sih. Ya udah gitu doang, gitu aja ya, sama lah kayak Arstep ya. Bedanya Arstep itu dia kan banyak ya, jadi kita satu-satu gitu masukinnya ya. Misal kita di sini ya 100 ya di sini. Kalau misalnya kita kasih beda juga itu ya, URL-nya juga beda ya. Di sini Archetype ya, bukan name ya. Bisa kita copy di sini. Misalnya Blue Eyes gitu ya, Blue Eyes ya, atau Dogmatika gitu ya. Nah, dia kan banyak ya, nggak cuma 0 ya, nggak cuma 1 gitu ya, dia banyak. Nah, ada 0, ada 1, ada 2, ada 3 gitu ya, banyak. Oke. Nah ya udah, mau nggak mau kita for each gitu ya, size nya berapa ya aja, terus kita
apa ya, masukin ke Archetype Card Image dengan indeks ke I ya. Archetype Image dari mana? Dari sini ya. Kita udah buat di sini. Ya udah, ini udah ada nih datanya. Udah ada semua nih data dari gambar dogmatikanya ini ya. Yang ini ya. Udah ada semua gitu ya. Nah, setelah itu ya udah tinggal kita show card image-nya ya kan. Show Archetype Card Image. Kita jalanin itu metodenya. Nah, setelah itu ke sini kita for each lagi ya. Nah, di sini kita buat frame-nya ya, buat panel. Setelah itu dimension panelnya berapa. Nah, di sini untuk scroll ya 20.000 ini scroll. Setelah itu kita try apakah ini udah jalan ya. Kalau misalnya nggak jalan ya udah kita printer garis. Nah, di sini kita satu-satu ya. Misalnya indeks ke 0 ya, dogmatika, tempel ya. Lagi tempel lagi 2, tempel ya di center gitu ya, di left, center left gitu ya. Ini ya yang tadi URL, baca URL. Setelah itu kalau misalnya dia genap ya, maka ke center, dia ke left gitu ya. Kalau misalnya ganjil, jadi itu tempel. Setelah itu kita add gitu ya, kita set save frame-nya visible, kita add gitu ya. Panel 1 ini mana add? Nah, udah di sini. Kita add di sini. Panel add level 1. Jadi kita add terus ya. Setelah itu kita tampilkan frame-nya, set, jadi. Nah, ini untuk ya get content pane ya, ini scrollnya biar ada scrollnya gitu ya. Enggak ya, karena banyak ya kartunya. Oke, misalnya gini. Nah, ini Windows close yang tadi. Kalau misalnya klik X ya, close, maka mau tampilkan confirm dialog ya, misalnya mau mencari lagi atau tidak. Kalau misalnya cari lagi ya udah jalanin main lagi kayak gitu sih caranya. Nah, ya gini apa lagi, validasi udah, itu udah. Udah sih. Step ya, misalnya dogmatika tadi ya, dogmatika. Oke. Lama ya. Oke, lama kali. Nah, ini ya ada scrollnya di sini. Ini 20.000, nggak tahu 20.000 pixel atau berapa, nggak tahu juga. Ini emang buang-buang size ya sebenarnya, tapi ya ini saya akalin sih. Saya nggak tahu harus gimana. 20.000 itu dari yang tadi, dari sini dimensionnya. Ya gitu aja. Ini adalah program saya. Jadi programnya itu kesimpulannya itu dia itu kayak nampilin kartu, nampilin gambar ya. Saya lupa ya gambarnya apa gitu ya. Jadi saya gimana ya, kayak ya mau cari tahu efeknya gitu ya. Di sini kan ada efeknya tadi. Terus ya mau tahu harganya juga ya, bisa mau mencari harga. Terus mau mencari archetype-nya ini itu di mana sih sebenarnya gitu ya. Bisa juga. Nah, kayak gitu. Ya, jadi itu manfaatnya. Penutupan, terima kasih karena sudah menyimak. Kalau misalnya ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.